Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini akhir pekan kita akan mencoba untuk analisa coret-coret di beberapa pair. Semoga nanti minggu depan bisa valid ya, coret-coret kita ada menemukan setup yang bagus. Oke, saat ini saya sudah membuka USD CHF di time frame weekly. Di time frame weekly ini kalau kita lihat dia sedang uptrend guys, sedang uptrend. Nah, ini terlihat di sini kan, di break kan, resisten di sini sudah di break. Kita gambar dulu. Oke, nah kemudian harga setelah ngebreak itu membentuk ini hidden demand atau double maru di sini. Iya. Nah, di situ harga reject kembali ke atas. Oke, kita besarin dulu. Nah, apakah harga akan langsung naik ya kan? Apakah harga akan langsung up? Nah, di sini kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat sekarang berada pada tembok engulfing weekly ya kan. Nah, kan di sini. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini biasanya ya kan, di time frame besar kayak gini nanti kalau ada reject itu ya lumayan rejectnya ya kan. Apalagi ya kan, kalau teman-teman perhatikan ini engulfing ini masih fresh, belum pernah kesentuh sebelumnya ya kan. Ini belum pernah dimitigasi, artinya harga kesini ini adalah datang pertama kali. Biasanya saat datang pertama kali dia akan reject ya kan, akan reject. Nah, seberapa rejectnya ya kita lihat dulu di beberapa time frame kecil tentunya. Nah, sebelum kita pergi ke time frame yang lebih kecil, perlu kita tandai juga zone di weekly ini yang kemungkinan berpengaruh. Nah, di sini nih ada supply yang sudah dimakan habis, bisa jadi akan berubah menjadi swap zone ya kan. Artinya supply di situ nanti bisa menjadi demand kan. Kemudian yang mampu mengalahkan supply itu adalah zone ini. Jadi demand ini yang mampu mengalahkan supply ini dikalahkan oleh demand ini gitu. Artinya area ini penting di season pointnya. Jadi keputusan harga untuk menghancurkan supply itu adalah di area ini gitu. Oke. Nah, ini di time frame weekly. Artinya apa? Ketika nanti harga reject, kalau kita hanya berpegang di time frame weekly, kemungkinan dia ke sini bisa jadi dia nanti akan up lagi gini, bisa jadi ya kan. Atau ya kan, atau ya ini enggak diindahkan, ya tergantung nanti konfirmasinya di time frame yang lebih kecil bagaimana. Yang penting itu guys, nanti ketika masuk zone seperti ini di time frame besar gini jangan langsung entry. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ada nggak entry, konfirmasi untuk entry gitu. Oke, ini di time frame weekly. Sekarang kita pindah ke time frame daily. Di time frame daily-nya seperti ini. Oke, apakah ada yang perlu kita benerin? Oke, di sini teman-teman, di dalam supply yang saat ini harga sedang berada di sini, supply ini, teman-teman coba perhatikan. Di sini ya kan, di sini ada demand dan di sini sempat sideways ya, ada dua candle sideways di sini kecil-kecil itu adalah sideways ya. Kemudian tiba-tiba harga up ke atas, ya kan? Nah, kan artinya di sini ada area break, kan? Nah, ini liquidity kan? Break ke atas. Kemudian ternyata setelah break bukannya langsung ke atas, balik lagi ke bawah, area bawahnya yang sini ini di break.
ya kan. Nah, artinya ada area penting di sini. Mana area itu? Di sini ya. Ini kan area supply, ya. Nah, namun sebelum sampai ke situ, ini harga juga membentuk double maru di sini. Di sini ada double maru. Oke, seperti ini. Nah, ini guys, banyak sekali ya area-area yang masih fresh yang belum pernah kesentuh sebelumnya. Nah, cuman ya kan, ya ini sudah dimitigasi, artinya zone yang ini, yang atas ini sudah disentuh oleh shadow ini. Oke, shadownya candle ini, artinya itu sudah enggak fresh. Nah, oke. Nah, cuman meskipun enggak fresh ya kan, enggak fresh, bisa jadi ya kan, bisa jadi area ini tetap bisa memantulkan harga. Cuman saya lebih seneng di area yang ini. Saya akan perhatikan nanti reaksi harga jika sampai di situ. Nah, oke. Namun teman-teman juga perlu dilihat di sini saat ini harga, ya kan? Harga saat ini berada di area supply juga di sini. Ini kecil ini ada double maru juga nih. Nah, kan? Oke. Ini bisa dibilang ini adalah flag limit juga ini. Kenapa? Ini dia sejajar dengan support di sini, ya kan? Oke. Setelah adanya ini nih guys, artinya bener-bener ini ngebreak harga itu drop signifikan. Artinya seller ini sudah menguasai keadaan. Nah, ini kuat di sini, ya kan? Nah, di sini setelah itu membentuk supply di sini, kita perbaiki dulu. Ini. Nah, begini posisinya. Kita tarik. Gini. Oke. Nah, gitu ya perjalanan harganya seperti itu. Nah, apakah nanti harga di sini langsung reject ke sini, ya kan? Atau malah masih naik ke sini? Nah, kita turun lagi time frame-nya ke time frame H4, misal ke H4. Nah, di H4 seperti ini, guys. Oke. Nah, ini. Di H4 seperti ini. Di H4 ini ada penambahan di sini, harga membentuk order block lagi di sini. Ini kalau teman-teman lihat ini masih fresh. Ini kita bisa menggunakan ini ada shadow di sini. Oke. Boleh sampai body, boleh sampai shadow. Nah, kemungkinan kalau saya kasih garis harga di 50% lah, tengah-tengah lah, tengah-tengah shadow sini. Ya, di sini kurang lebih kemungkinan akan direspek lagi nanti sama harga. Coba teman-teman perhatikan juga di situ. Di sini ada resisten, ya kan? Mana ini, mana. Ya, ini di sini ada resisten. Oke. Kemudian di sini ada zone juga resisten. Oke. Kalau ke kiri ya udahlah, itu aja cukup. Oke. Jadi begitu. Nah, kalau misalkan seperti ini aja. Seperti ini aja. Kalau harga misalkan dia langsung turun ke sini, kita bisa ambil konfirmasi untuk buy, targetnya di zone ini gitu. Oke. Nah, itu ya guys, ini di H4 di H1 nya seperti apa. Di H1
di H1 di sini juga ada lagi zone yang masih fresh di sini, ya kan? Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi teman-teman kalau misalkan scalping aja ya, ini bisa ancang-ancang. Menurut saya bisa ancang-ancang sell. Dengan tentunya jangan lupa SL ya di area supply di sini. Kalau harga balik ke situ ya targetnya jangan jauh-jauh dulu, karena di sini banyak sekali area-area yang masih belum ditembus, masih fresh ya ini, ya kan? Bahkan ini pun belum dijebol, ya kan? Belum dijebol, hati-hati kan. Tapi ingat, biasanya time frame besar itu mesti membuat reject kan. Engulfing di time frame besar itu pasti nanti ada rejectnya gitu. Rejectnya seberapa ya? Biasanya sih banyak kalau time frame besar gini. Ini ini masih banyak sekali. Nah, terus gimana? Yaitu targetnya kalau menurut saya nanti di area sini ini, kita kalau di harganya balik bisa sell. Sellnya nggak jauh-jauh ya, jangan banyak-banyak nanti targetnya. Artinya kalau misalkan sudah profit gitu ya diamankan, atau mungkin tetap pasang SL di atasnya sini dengan resiko loh ya, dengan resiko artinya kalau kena SL ya sudah, sambil menunggu ketika harga turun sampai sini, ini kita lihat reaksinya ada enggak dia membuat konfirmasi di time frame kecil untuk balik lagi naik. Kalau misalkan terbentuk konfirmasi untuk naik ya sudah di take profit aja, kalau nggak keburu naik ke atas. Kalau misalkan ternyata di sini nggak membuat konfirmasi untuk naik ya udah di hold, tujuannya sampai ke area sini, kemudian area sini. Nanti setelah area sini atau sini ya, kalau saya sih ya sini dulu. Di sini nanti kita cari lagi nih konfirmasi. Kalau dapat konfirmasi untuk buy ya kan, konfirmasi untuk buy ya ini. Nah, balik lagi ke sini kita ambil. Nah, targetnya mana? Targetnya di blok yang sini, di zone ini. Oke. Nah, nanti sampai zone ini teman-teman, kita cari lagi konfirmasi untuk sell, ya kan? Kalau nanti di sini ada konfirmasi di time frame kecilnya sell, ya kita ambil sell. Gitu. Ini price action ya. Nah, targetnya mana? Kalau misal tadi kita nge-buy-nya udah dari sini, kemungkinan ya targetnya paling enggak sini sampai di zone yang ini, sell-nya. Tapi ingat tetap pasang XL, karena apa? Di time frame, ya kan? Di time frame besarnya ini sebenarnya trennya sedang naik. Kita hanya mengambil reject, ya kan? Reject di engulfing time frame weekly tadi. Ini M30 di sini, ini masih fresh order blocknya. Ini belum pernah ini kan kesentuh. Ini ada FTR atau endorsement di sini, ya kan? Bisa jadi nanti dari sini serut gini terbang lagi ke atas, yang ngambil order block yang atasnya. Gitu. Itu gambarannya USD CHF. Jadi tetap hati-hati, banyak sekali ranjau-ranjau di USD CHF ini teman-teman. Oke, gitu. Kita ke Euro USD, kita buka time frame weekly. Nah, teman-teman kalau lihat nih di time frame weekly ini sedang benar-benar kuat trennya turun ya. Kuat trennya turun. Nah, teman-teman bisa lihat nih baliknya ini juga dengan power yang sangat kuat ya. Ini candlenya sangat besar sekali. Nih. Oke. Besar sekali. Nah, kenapa kok dia balik lagi ke bawah di situ? Padahal di sini sudah ada engulfing. Kita tandai dulu engulfing ini. Oke. Sekarang harga berada di zone engulfing time frame weekly. Nah, sebelumnya nge-reject area supply sini, ditahan oleh supply ini dan turun. Nah,
ini apakah harga akan balik lagi mental ke atas? Ini kalau kita lihat, nah, sebenarnya di sini kalau kita lihat ini sudah ada area yang ditembus ya. Cuman perlu diingat bahwa memang ini trennya sedang kuat turun untuk time frame weekly-nya. Apakah ini akhir tren? Ya, kita lihat lagi nanti di time frame yang lebih kecil. Nah, ini. Oke, sementara di time frame weekly markingnya seperti itu. Kemudian kita ke time frame daily, guys. Nah, di time frame daily-nya seperti ini. Nah, oke. Di time frame daily apa yang butuh kita tambahkan? Nah, di time frame daily ini kita nemukan zone lagi. Di sini ada supply, ya kan? Ada supply di sini. Ada supply di sini ya. Nah, oke. Itu ada supply dan di sini juga ada supply. Ini yang kedua ini teman-teman bisa perhatikan nih guys ya, ini ada support ya kan. Oke, nah sejajar dengan support di situ, artinya itu flag limit ya kan. Nah, bisa saja nanti harga balik lagi ke situ, di sini mental. Nah, cuman untuk di sini kita cari pentalan-pentalan atau rejeksinya, apakah memang dia bisa untuk naik lagi ke situ? Apakah di sini dia akan naik? Nah, saat ini sebenarnya di sini ini ada area yang besar. Ini adalah rally base rally. Meskipun ini sudah nggak fresh ya kan, sudah nggak fresh. Kenapa nggak sudah nggak fresh? Ini ada candle kecil. Nih, candle kecil ini shadownya sudah masuk ke zone. Oke. Nah, oke, sementara ya kan, sementara untuk di time frame daily seperti itu markingnya. Saya tambahi support di sini, mungkin nanti bisa membantu. Oke, begini. Nah, sekarang kita ke time frame H4. Oke, di time frame H4. Di time frame H4 ini saat ini harga berada di area ini swap zone. Saya pakai yang mana ya? Ini ya. Oke, kita ambil, kita pindah. Ini berada di sini, berada di area swap zone ini di 4. Nah, berada di area swap zone. Oke, disitu apakah dia akan untuk melakukan reject ke atas? Bisa, kita bisa entry di situ, tapi dengan catatan kita tunggu konfirmasi untuk apa namanya, ada nggak sinyal untuk buy. Karena apa? Perlu hati-hati untuk yang buy, karena harga datang ke area ini dengan power yang sangat kuat, approach-nya ini sangat kuat, sellernya sangat kuat. Jadi butuh benar-benar konfirmasi bahwa valid akan ada sinyal buy. Oke. Nah, nanti kalau memang dia ini, kalau saya sih ya mending di sini ini kita mencari sinyal sell di sini, cari sinyal sell di sini. Di sini ya kita bisa cari sinyal buy, tapi tetap harus hati-hati. Nanti kalau ada konfirmasi ya boleh ambil sell, tetap pasang SL.
pasang buy, tetap pasang SL maksud saya. Kemudian kalau kita lihat di time frame H1, nah di time frame H1 ini teman-teman bisa perhatikan ya, oke. Nah di sini ya, ternyata di zone yang ini tadi saat ini harga tertahan ya kan, saat ini ya apa namanya, supply yang di sini ini dihancurkan oleh supply ini teman-teman, sejajar dengan supply ini. Artinya area ini memang bisa digunakan untuk open posisi ya kalau harga balik, tapi tetap tunggu konfirmasi ya. Saat ini kan masih hilir mudik di sini kan. Dan di sini, nah di sini kalau kita target sampai ke atas ya perlu diperhatikan di sini. Ini teman-teman, ini supply ini. Nah ini supply ini, kenapa kok saya bilang ini supply juga bagus, karena dia drop signifikan. Nah sekarang kita kasih bantu garis ya, horizontal line, ada apa di kiri kan? Nah, di area sini, tengah-tengahnya sinilah ya, kita lihat di kiri. Nah teman-teman bisa perhatikan, nah horizontal line nya ini ya kan, lihat nih areanya, nih resisten kan. Coba ke time frame daily, ke time frame yang lebih besar, ada sesuatu enggak kan, bahwa ternyata ya kan, teman-teman perhatikan di sini tadi di H1 ada supply, ternyata ini sejajar dengan demand ini ya. Artinya dalam yang tertutup atau hidden supply di sini ini mampu mengatasi demand di sini. Artinya ya ada peluang nanti di area H1 ini, supply ini, untuk mementalkan harga kembali ke bawah ya kan. Artinya nanti bisa kita lihat dulu, kalau misalkan buy ya target pertama paling enggak ke sini. Kita lihat nih kalau mau target ke sini, apakah di sini ada reaksi apa konfirmasi untuk sell. Kalau di sini sudah mengindikasikan harga mau turun lagi, ya sudah di TP aja gitu. Itu ya. Nih, artinya di sini ini untuk saat ini kalau kita lihat di H1 di area buy saat ini kita belum mendapatkan sinyal untuk buy. Jadi jangan buy dulu menurut saya. Nah, ketika kita ke apa namanya, M30. Nah, ini di M30 teman-teman bisa perhatikan, cantik sekali ini areanya. Iya kan? Nah, untuk sinyal buy ya, teman-teman area ini harus di break dulu, ya kan? Ini loh. Saya kasih garis. Nih, dia harus break dulu ini. Copy. Oke. Nah, kan menurut saya loh ya, nanti harga harus ngebreak ini dulu. Set, balik lagi turun belum sampai nyentuh ini loh ya. Nah, buy-nya di sini. Di sini. Dengan catatan naiknya ini enggak langsung ke sini. Kalau langsung ke sini ya mending nyari sinyal sell di sini. Gitu. Ini menurut pandangan saya. Coba di time frame M15. Apa yang terjadi? Banyak lagi. Oke, hati-hati teman-teman, tetap hati-hati, Artinya di sini masih ada imbalance ya, ada imbalance. Mana imbalance-nya? Di sini. Di situ kalau saya tandai di sini. Nah, masih ada ruang di situ yang belum ke fill, artinya memang harga kemungkinan akan ngefill itu dulu sebelum nanti turun atau bablas naik. Itu untuk Euro USD. Jadi untuk saat ini Euro USD kalau saya belum bisa untuk entry.
belum bisa untuk entry, kecuali kalau misalkan mau entry buy ya, itu ringnya itu sangat kecil ya, mending ditangguhkan dulu lah ya, mending ditangguhkan dulu. Kalau mau buy di mana ya, ya di sini mungkin ya, di zone ini kita tandai aja ini yang sejajar dengan QM levelnya di sini, di zone ini kan. Nah, ada low di sini ya kan, low ini bisa di arah sini. Oke, atau mungkin di bawahnya ini yang lebih ini sudah, ini belum ya, belum ke ini teman-teman. Nah, ini di M30 ini di sini masih fresh ya kan, teman-teman bisa lihat masih fresh ya, masih fresh. Oke, dan di sini sebelahnya di sini ini ada FTR atau endorsement ya kan. Nah, kan harga akan fake out, ambil ini untuk kembali naik. Nah, naiknya nanti tetap kita lihat perjalanan harga apa yang dibuat harga gitu guys. Itu kalau mau ambil buy, kalau di sini sih saya nggak menyarankan untuk ambil buy karena targetnya terlalu pendek ya kan. Tapi kalau di bawah yang tadi, yang di sini nih kan, di sini boleh mungkin karena targetnya juga lumayan, jadi artinya RR-nya itu mending lah ya itu. Nah, kalau mau sell ya itu tadi zone-zonenya ini ya, ini zone sell, artinya banyak zone di situ ya, kita tunggu nanti di situ price action yang terjadi di situ bagaimana gitu. Oke, nah kalau yang di sini ini areanya sudah nggak fresh. Kalau M30 ini sudah dimitigasi. Kalau yang di zone ini nih ada ini, nah itu tarik garis ya kan, ini M level juga. Oke, artinya peluang untuk turun, cari peluang sell bagus juga, karena di weekly time frame besarnya itu memang sedang downtrend ya, sedang downtrend. Oke, teman, kalau dilihat di weekly, di daily ini sudah break strukturnya. Ini ada break struktur di sini, itu sudah di break, ketahan sama supply ini kan. Nah, cuman ini jangan diabaikan turunnya, ini powernya sangat kuat sekali. Nah, hati-hati untuk ngambil buy. Nah, oke, boleh ambil buy, tetap harus tunggu konfirmasi. Tapi kalau saya sih lebih cenderung senang sell kalau saya lo ya, di area-area ini tadi tetap nunggu konfirmasi. Jadi enaknya ya kalau kita tunggu konfirmasi, nggak langsung entry, itu kita bisa tahu memang harga itu mau kemana gitu, meskipun nggak 100% valid. Oke, seperti itu aja untuk Euro USD. Oke, sekarang kita ke gold. Di gold chartnya, kalau kita lihat nih harga sedang membuat tren turun ya, sedang membuat tren turun, cuman harga saat ini sedang running up ya kan, running up. Kalau kita ukur dengan Fibonacci nih, oke, mungkin bisa jadi naik lagi sampai area sini, area zone ini. Oke, saya hapus dulu. Oh, ini saya gambar dulu. Oke, ini di weekly seperti ini untuk marking goal ya. Sekarang kita ke daily. Di daily, oke, ternyata di daily oke, sama yang bawah ini sama weekly. Kita perbaiki di sini.
Oke, ini di daily, dan ini kita bisa ambil yang ini aja. Di sini ada manipulasi. Oke, di sini. Nah, ginilah. Oke. Dari weekly sampai daily kita menemukan hal seperti ini. Kalau di area yang ini enggak, ini lagi karena ini sudah bisa juga ini diambil, belum kesentuh ya, baru sekali kesentuh. Oke, bentar di bodinya aja. Oke, gini aja. Oke, seperti itu, dan itu belum kesentuh ya. Oke, itu aja markingnya. Cuman harga kan sedang naik ya. Kalau saya sih cenderung ambil dulu peluang buy kalau nanti reject ke bawah. Kita ke H4. Nah, di H4 ini, di H4 di sini teman-teman bisa menambahkan di sini. Di bawah ini ada engulfing. Di sini sampai bawah boleh, atau sini boleh sampai bawah lah ya. Oke, gini di H4 seperti itu, dan di sini puncaknya sini. Ini cuman ini sudah ditembus, tembus sedikit. Oke, nah kalau melihat di sini, kalau kita lihat di sini sudah ada break. Kalau saya tetap fokus mencari peluang buy di gold ini ya. Oke, nah cuman saya ini kalau ya ini dimana untuk buy ya, kalau di H4 ini areanya di sini, boleh di sini. Oke, karena apa, kalau kita lihat di sini sudah ada break juga, berapa kali break, mana yang di break, nah ini, wow, kan. Oke, tandai dulu. Nah, gini ya. Oke, nah sekarang itu di shadow ya, di shadow, tapi kalau kita ambil, kalau kita perhatikan di sini, ini ada area yang sejajar, support di sini ya. Oke, ini apakah sudah sama? Belum. Ini oke guys. Nah, lagi ke candle, area-area yang mungkin sebentar itu bisa di situ. Nanti juga di sini kalau teman-teman perhatikan, saya tambah lagi ya garisnya. Di sini ada, harusnya ini adalah QMTR ya. Quasimodo yang enggak direspek. Oh, oke. Ini ada high, low, higher high, lower low, ya kan? Harusnya sampai situ di turun, tapi malah naik. Nah, satu lagi kita kasih tanda dulu ya, gini, ini kita gambar-gambar gini guys, jangan bosan-bosan ya namanya. Bisa di sini. Oke, ya coret-coret gini sih kerjaan kita itu, harus sabar gambar gitu. Nah, ya kan. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, ini di sini ada low, di sini ada high, di sini ada lower low, di sini ada higher high, di sini kan GM level juga ya kan, sejajar dengan engulfing di sini. Ini bagus sekali. Oke, jadi area-area entry buy kita sudah menemukan. Nah, itu kan. Nah, kita tinggal cari yang lebih signifikan lagi. Nah, ini di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya kan. Nah, di sini ada garis GMTR ya kan, GMTR. Nah, di sini ada
hidden supply, ya kan, hidden supply. Bisa jadi nanti harga bisa reject di situ. Artinya apa? Saya akan buy di sini jika ada konfirmasi untuk di time frame kecil naik, kan? Gitu. Di sini ya, kalau harga balik lagi ke bawah, gitu. Kalau nggak ada konfirmasi ya nggak usah, kita tunggu di sini, oke, untuk naik, gitu. Di time frame H1 di M30 sama, oke, M30 sama M15, oke, sama juga. Jadi sudah kelihatan di H1 saya akan entry buy di area sini atau di Quasimodo sini nih, di sini. Dengan catatan kalau di sini sudah ada konfirmasi di time frame kecil untuk buy, saya ambil buy. Kalau enggak ada, enggak. Nah, saya tunggu di bawah sini. Kalau ada, saya ambil buy. Kalau enggak, ya udah enggak jadi entry gitu. Itu aja. Analisa kali ini untuk minggu depan, ya kan, seperti itu. Di tiga pair ya, di gold, euro USD sama USD CHF. Itu menurut pandangan saya. Jadi teman-teman kalau punya analisa sendiri ya monggo. Yang penting tahu konsekuensinya. Menurut saya seperti itu. Apapun analisanya, mau pakai indikator, mau pakai price action, smart money concept, atau apapun lah itu, yang penting kita tahu resikonya. Kita nggak hanya sekedar ngikut, jangan. Kalau ngikut, yang penting kita harus punya pendirian, gitu teman-teman. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu resikonya, di mana kita pasang Excel, di mana kita nanti targetnya, sudah, itu artinya kita sudah punya trading plan, dan kita tinggal menunggu jalannya trading plan itu. Sudah, nggak usah mengejar harga, kita tunggu konfirmasi. Kalau ada, oke, kita open posisi. Kalau nggak ada, nggak usah. Gitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.